Hai, jadi hari ini sekarang mau cerita soal waktu aku lahiran. Dari sebelum lahiran, berarti dari kontraksi sampai lahiran. Ya elah, kat. Mulai dari mana ya? Dari pas waktu tanggal 1 April itu masih ke Sentul, kita masih pergi ke Sentul dari pagi. Terus seharian tuh sampai malam, terus malamnya itu kayaknya tengah malam sekitar jam 12-an gitu tiba-tiba udah mulai ngerasa mules. Nah mulesnya itu kayak masih mules biasa sih, kayak lagi PMS gitu, jadi nggak yang sampai sakit banget, cuman mulesnya lumayan intens, jadi sampai nggak bisa tidur juga. Cuma ya udah coba aja tidurin karena mikirnya kayaknya sih cuma mules biasa aja sih. Terus pas paginya tiba-tiba keluar flek. Nah udah keluar flek yang pertama itu mulesnya sih masih ada, cuman munculnya itu nggak sampai seintens kayak tiap per 5 menit gitu, enggak sih. Jadi kayak munculnya lumayan agak lama gitu, jadi kayak mikirnya kayak masih ya udah nih kayaknya bukan kontraksi gitu. Udah ngomong juga sama suami, sampai masih bisa ngelakuin aktivitas kayak kita juga masih bisa nyapu, masih bisa nyuci baju, masih bisa main game, kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus habis itu sorenya udah keluar flek lagi, terus mulesnya makin berasa, terus kayak langsung ngomong kayaknya mau lahiran deh gitu. Terus gimana gitu yang pas aku ngomong gitu, pas aku bilang, ini yang pas aku bilang malamnya ya berarti ya pas habis makan malam tuh jam, kalau nggak salah tuh kayaknya jam 6:30 gitu. Pas ngomong-ngomong gitu sih, ya awalnya sih kayak mikirnya kayaknya belum sih, kayak masih ada kemungkinan tuh kayak datang ke, waktu itu kita ke puskesmas ya, kayak ada kemungkinan masih disuruh balik lagi kayaknya. Tadi aku juga mikirnya kayak gitu. Terus ternyata ya nggak expect, baru pas lagi ngecek di sana ya dibilangnya udah termasuk dalam pembukaan 1 dan kaget banget tiba-tiba malah jadi udah mulai ada pendarahan. Karena pas lagi perjalanannya itu kan kita kan dari Tangerang sampai Kelapa Gading kan, itu perjalanan kan lumayan lama ya, kayak hampir sejam gitu. Nah itu setelah panjang jalan udah mulai ngerasa lebih intens karena aku hitungin juga itu kontraksinya tiap per 5 menit. Jadi per 5 menit itu dia muncul, terus hilang bentar, tuh muncul lagi. Jadi kayak aku udah mikirnya kayaknya emang kontraksi gitu. Dan pas lagi nyampe dicek ya benar pembukaan 1 gitu. Dan pembukaan 1 itu tadi mikirnya juga kayaknya bakal dipulangin, karena kan biasanya kalau dengar cerita orang kan biasanya kalau masih pembukaan 1 disuruh pulang dulu gitu, kayaknya sampai pembukaan berapa baru balik lagi. Tapi orang bidannya ngomong dia mau coba ajuin ke dokternya buat coba rawat inap gitu. Dan ya udah akhirnya ternyata kayaknya disetujuin. Pas mau pindah ruangan tiba-tiba pas lagi berdiri keluar deh tuh banyak banget banyak darah gitu, jadi banyak banget yang keluar gitu. Gimana setelah melihat? Ya kaget sih, ngilu gila liatnya. Udah kebayangnya, udah yang mikirannya udah aneh-aneh. Ini keluar nggak sih langsung bayinya? Iya kayak nggak expect sama sekali gitu, jadi kayak tiba-tiba pas keluar cuma nggak ngerasa apa-apa sih, nggak ngerasa sakit. Pas keluar itu kayak ya udah kayak muncul aja gitu. Nah terus akhirnya pindah ruangan kayak masih disuruh tiduran dulu gitu kan, katanya bakal disuruh tidur dulu, tapi kayak nggak bisa tidur karena emang ngerasa mulesnya tuh makin sering, terus kayak makin mulai nambah sedikit lah sakitnya gitu. Pas waktu pembukaan 1 mah ya kayak cuman mules PMS doang, ya masih biasa aja gitu, nggak berasa sakit sama sekali. Terus sempet kan akhirnya kamu beli makan kan, karena kan mikirnya takutnya lama kan nunggunya gitu. Masih Jadi, beli KFC lagi. masih beli makan dulu karena lapar kan takutnya. Soalnya itu udah nyampenya tuh kan, nyampe puskesmas tuh kalau nggak salah 8:30. Terus kayak abis cek itu pindah ruangan kayak 9:30 deh, akhirnya 9:30 malam ya udah beli makan gitu. Nah itu udah makin sakit, itu udah bener-bener makin sakit gitu, udah nggak tahu pembukaan berapa gitu, karena emang orang bidannya juga nggak ngecekin terus gitu, jadi kayak disuruh istirahat dulu kan. Ya mana bisa tidur ya, udah berasa mules banget kan. Terus udah sempet makan dikit, kayak aku makan cream soupnya gitu kan. Aku makan cream soupnya tapi ternyata udah makin mules.
sampai akhirnya aku muntah kan, Mm-mm. karena udah nggak kuat banget sakitnya tuh, udah kayaknya itu udah nggak tahu udah pembukaan berapa, mungkin pembukaan 5 kali ya, pembukaan 5. Terus akhirnya kamu manggil orang bidannya kan buat ngecek gitu kan, Mm-mm. buat ngecek, tapi ternyata dibilangnya sebenarnya nggak boleh terlalu sering dicek karena takutnya infeksi kan, karena kan ya gitulah kalau ngecek pembukaan kan kasih tahu cara kayak gimana. Nah udah kayak gitu orang bidan sih ngomong katanya memang kalau nggak terlalu tahan sakitnya itu emang ada kemungkinan untuk muntah. Itu emang belum muntah, langsung kayak lemes banget gitu, jadi kayak udah capek nahan kontraksinya terus kayak muntah, jadi kayak makin lemes gitu, udah makin lemes. Terus kayaknya pembukaan berapa gitu aku juga nggak tahu. Nah air ketubannya baru pecah tuh, pecah kayak air keluar aja ngucur gitu, kayak air ngucur nggak berasa apa-apa. Dari situ juga udah makin panik, ini kayak beneran mau lahiran, ini udah tanda-tandanya kan, apalagi udah makin sakit juga kan gitu. Nah terus kayak orang bidannya sih ngomong kayak ini udah bagus pembukaannya, jalan terus. Dari sisi kamu POV Gimana ya? suami yang pas apa dari pas muntah? Iya pas muntah ya gimana, udah panik kan, ngapain juga bingung. Terus juga si bidannya atau apa sih perawatnya ya, Iya, kayak perawatnya. santuy banget lagi ngeladenin ini, kayak mikir oh ini doang nggak apa-apa. Nah, Orang udah panik ya, udah jadi cerita. pagi baru pertama kali Iya kan. baru pertama kali ya, pikir ya takutnya kenapa-napa aja sih. Ah. Terus yang pas aku pecah ketuban Pecah ketuban tuh yang pas kapan ya? itu ada pas Enggak. aku kayak airnya ngucur keluar semua gitu. Oh emang iya, aku Iya. malah nggak ngeliat yang pas itu, soalnya Itu- udah nggak berani lihat. Iya itu kayaknya merem itu aja pas lah. lagi, kayaknya pas akhirnya kamu panggil lagi deh, kamu panggil lagi soalnya pas aku bilang saya ini kayak pecah deh ketubannya, so kayak bener-bener kayak ngucurnya keluar gitu kayak orang buang air kecil tapi nggak bisa kita tahan gitu. Nah di situ setelah itu kayaknya orang bidan juga udah feeling emang bakal mau lahiran karena udah ketuban pecah kan, udah berarti emang harus Iya. lahiran. Kayak aku sama sekali nggak expect akan di hari itu juga gitu, kayak cepet banget perasaan, kayak baru kemarin ini pergi gitu kayak masih leha-leha, masih bisa happy gimana gitu, kayak tiba-tiba langsung mau cepet banget. Itu kayak nggak ada persiapan sama sekali. Ya emang sebenarnya kita udah bawa juga sih semua hospital bag-nya gitu, udah siap lah, cuman kayak nggak nyangka aja kan secepat itu. Dan ternyata ya bener aja makin sakit tuh sampai pembukaan 9-10 itu sakitnya parah sih. Itu kayaknya rasa sakit 28 tahun selama aku hidup itu sakit yang paling sakit. Nggak ada yang pernah sakit. Gila, nggak ada sih, aku nggak pernah Diputusin ngerasain doi sakit kayak gitu. nggak lebih sakit. Nggak lah, gila itu nggak ada apa-apa, itu kayak cuma 1%-nya deh. Itu parah banget, bener kayak perut sakit, pinggang sakit, tapi kayak ada yang mau keluar tapi kita nggak boleh ngeden dulu, nggak boleh dikeluarin dulu karena katanya kalau pembukaannya pembukaannya belum 10, belum waktunya nggak boleh. Jadi tuh kayak nahan itunya yang susah sih, nahan dia untuk nggak keluar, tapi kayak kita dulu udah mau keluar gimana coba. Ya udah akhirnya kayaknya itu sekitar jam 12 kali ya, jam 12 gitu akhirnya udah mau siap lahiran gitu. Nah pas lahiran juga susah banget, dan baju aku juga baru pertama, mungkin aku juga panik kan, ada rasa takut juga kan, apalagi baru pertama kali, cara ngedennya mungkin salah, jadi kayak keluar juga susah banget gitu. Sampai kalau dihitung-hitung sih sebenarnya kayak bisa 20 menit lebih sih itu untuk lahiran, untuk ngeluarin bayinya doang, sampai palanya nyangkut. Iya sempet nyangkut tuh, kelihatan banget rambutnya tuh udah keluar gitu, lihatnya ngilu. Makanya kayak sempet gak sampai nyangkut karena bener-bener nggak bisa keluar, susah banget. Aku juga udah berusaha kayak ngeden itu nggak keluar, makanya kayak udah mikir nih bisa keluar nggak, udah kayak udah panik juga, udah takut juga kan. Sampai akhirnya dibantu bidannya sih kayak didorong gitu, ya udah akhirnya keluar bayinya itu di jam setengah 1 kurang itu tiba-tiba dia keluar. Setelah lahiran tidak selesai guys, masih perlu dijahit. Itu jahitnya juga aku kayak makan waktu ada kali 20 menit, lama banget karena ternyata lukanya dan sobeknya juga lumayan banyak gitu, jadi lumayan jahitannya banyak banget dan itu sakit banget sih. Dia bilang bius, tapi kayaknya biusnya cuman bertahan sebentar, sedangkan jahitnya lama, jadi kayak pas biusnya hilang berasa banget itu kayak dijahit, itu bener-bener kayak jarum dimasukin keluarin benang gitu. Cuman karena mungkin udah abis sakit di kontraksinya, badan juga kayak udah lemes, jadi kayak ya udah sakitnya masih bisa ditahan gitu, beda sama sakitnya kontraksi.
Gitu sih. Kamu sibuk ngurus administrasi kan, karena Iya. kayak abis itu kamu dipanggil terus. Apa aja yang diurus? Ternyata cuman ngurus apa ya, ngasih kayak kartu keluarga ya, Mm-mm. terus apa lagi sih, KTP, KTP ya apa, KTP, gitu-gitu. terus kan kita pakai BPJS. Oh iya, kasih kartu BPJS-nya. Nah, itu BPJS istri doang sih, berarti kamu doang kan. Oke, kamu isi form juga ya, data-data Isi gitu ya. form kayaknya nggak banyak deh, dia ke kantor administrasinya dulu, terus nah ternyata suruh bayarnya cuman buat bayar karena mereka itu udah masuk ke jam apa sih, jam lembur ya atau jam apa gitu, karena kita kan udah malam banget tuh ya, jam 12 jam 9 malam ke Iya, atas. Jadi cuman bayar kayak jam overtime nya buat mereka itu 20.000, udah sih saya nggak bayar apa-apa lagi pakai BPJS. itu kayak kalau pagi nggak bayar sama sekali. Iya nggak bayar kayaknya. Cuma bayar 20.000, jadinya cuma bayar jasa itu. Karena kita dapat aku dapat vitamin, dapat obat juga nggak bayar sama sekali kan. Jadi setelah lahiran itu rawat inap 2 hari ya. Kayaknya Jadinya kita Sa- pulang. iya 2 hari 1 malam doang kok. Iya, 1 malam kan. Kita cuma 1 malam. iya ya? Iya 2 hari 1 malam. Oh iya ya. 2 hari 1 malam. Kan tanggal 3, terus tanggal 4 masih tidur, 5-nya udah pulang. Tanggal 5 baru pulang, itu Lima aja sehari pagi. udah nggak betah banget. Iya, Udah nggak kayak betah. ngapain gue seharian di sini, nggak ada TV, nggak ada Tapi apa. itu ruangannya kita kayak ruangan VIP. Jadi itu bener-bener 4 kasur ya. Iya, karena kan waktu itu apa sih? Pas waktu itu lebaran. waktu lebaran ya, iya Pas lebaran nggak ada lebaran orang. nggak ada orang kan, jadi tuh satu Bikin ruangan VIP. 4 kasur. Itu bener-bener kita berdua doang, jadi kayak dua ruangan VIP tapi gede banget. Terus kan kayak nggak betah juga sih, nggak biasa kan, tidur juga susah gitu kan, tidur di bangku tidur satu kasur berdua malah dingin lagi, nggak bawa selimut. Badan udah sakit, karena saya pengen pulang tapi belum boleh pulang, gimana sih. Gimana? Nah, gitu sih Gimana? Seru kan? Pengalaman. Lahiran lagi nggak? nggak dulu deh. Nggak dulu. Terus malesnya juga kalau bukan lahirannya doang, males kontraksinya dan males 40 harian ke situ. Tapi itu pengalaman yang paling wah sih. Dan lucunya sebenarnya dari pas sebelum lahir kita juga udah sering ngomong sama Genji juga kan dalam perut, kayak kalau bisa nanti keluar pas lagi libur aja ya, libur lebaran. Oh iya ya, gitu. bisa gitu kayak diatur. Iya, libur lebaran ya, soalnya biar papi pas lagi nggak kerja bisa anterin mami langsung, karena kalau pas papi kerja jauh, misalnya nganterin maminya gitu kan, misalkan dia kerjanya kan lumayan jauh, terus kayak kalau misalnya mau kesini butuh waktu sejam lebih, belum lagi jalan lagi ke puskesmasnya jauh lagi, dia kayak itu bisa makan waktu, kayak bisa lahiran di mobil kalau memang benar-benar apa lahirannya itu nggak pas di hari libur, tapi ternyata tiba-tiba dia keluarnya di hari libur. Jadi kayak itu juga salah satu mukjizat dan salah satu hal yang wow banget sih, gak nyangka juga gitu. Dan ya aku bersyukur juga dari cerita orang tuh kebanyakan orang kontraksi itu bisa berhari-hari, bahkan bisa berjam-jam ya, sampai 10 jam ke atas. Aku tuh bersyukur kayak cuman 3 jam, kontraksi itu 3 jam doang dan bisa langsung lahiran, jadi kayak ngerasain sakitnya nggak perlu lama-lama. Itu yang paling aku syukurin sih. Mantap. Puji Tuhan juga lahiran sehat semua, gak ada masalah, semua lancar gitu. Bahkan administrasinya juga kelar kan, kita bahkan nggak ngurus aktenya kan, udah langsung jadi aktenya. Iya, karena kan emang kayaknya semua diurusin ya langsung sama ini. Kalau dulu soalnya ngurus sendiri. Oh, apa sekarang udah serba diurusin ya? Kalau kemarin sih dibilangnya katanya memang dari puskesmasnya ada kerjasama juga, kayaknya jadinya langsung diurusin. Jadi kita aktenya dia, terus kakak kita bahkan langsung diperbaruin. Jadi kayak waktu itu aku ngambil seminggu kemudian nih, karena aku harus kontrol aja seminggu kemudian aku harus ngambil gitu. Jadi kayak udah kelar semua, diurusin, beres, kelar. Bener-bener bersyukur semua dipermudah, dilancarkan. Gimana? Mau nambah anak? Enggak, capek, pusing, Gue capek capek. capek nyari duit, cocok. Gue capek lahiran, lu capek nyari duitnya ya. Capek lah, enggak deh. Ya gitu. Gimana perasaannya setelah punya anak? Ya seneng lah pasti, cuman ya berubah semuanya aktivitasnya. Udah nggak bisa lagi pacaran, udah harus ngurusin anak, gantian, nggak boleh egois. Ya begitulah, semuanya berubah pelan-pelan, namanya sebagai orang tua baru ya berarti harus belajar. Terus setelah melihat aku lahiran, Kenapa? gimana? Jadi pikiran
secara keseluruhan dari awal kontraksi sampai lahiran semua. Gimana apanya nih? Perasaan Pro- kamu lah. Ya POV kamu. hmm, Aku tadi aku udah bilang tuh kayak aku ngerasainnya emang ngerasa sakit. Wow. apa ya? Ya nggak tahu ya, karena bukan aku yang ngerasain sih kalau aku. Ah, Tapi ya maksudnya walaupun bukan aku yang ngerasain, karena aku juga kan ngeliat kamu kan kayak udah berusaha, udah kayak apa ya, kayak ngerawatnya, kayak aku ya cuma bisa kasih support aja kan sebagai suami, kayak butuh apa, terus selalu kayak ini pengen makan apa ya, mungkin yang bisa iniin membantu dia juga lebih apa, misalkan kayak nambah berat badan kalau lebih sehat ya kan, aku lebih ke sisi supportnya aja. Tapi untungnya pas lagi lahiran kamu boleh masuk ke dalam ruangan. Kayaknya kalau aku sendiri aku juga udah bingung sih itu gimana. Kayaknya emang boleh deh dimana-mana semuanya. So kok dia tuh kakak, maksudnya cece aku kan suaminya nggak boleh masuk kan. Ini kalau nggak Ya, pas boleh, ini lahiran. cerita siapa yang pegangin tuh, Iya. istri, kasihan banget. Makanya jadi kayak untungnya suami boleh masuk, jadi pas lagi selama ngalamin kontraksi setidaknya ada teman ngobrol, ada yang kayak nemenin juga. Kalau nggak ada yang nemenin tuh bingung sih. Itu kayak oh iya, yang paling wahnya juga bener-bener kan gak ada persiapan, aku pakai baju kayak gitu kan. Bayangin udah kayak keluar darah banyak terus baju nggak diganti juga kan, jadi tuh kayak baju aku udah bersih tuh udah darah semua, bener-bener udah nggak ada persiapan sama sekali gitu. Nanti ada yang nanya, ya aku nggak dapat baju ini ya persalinan yang kayak apa tuh? Kayak Hijau apa sih? itu kan kayak sobek iya, atau yang apa? kayak apa sih yang baju kayak baju medis gitu. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus ada pakai infus nggak aku? Tidak ada. Pokoknya berusaha atur nafas sendiri sebisanya. Nafas juga udah mau habis juga udahlah, berusaha nafas aja untuk kuat loh. Jadi aku udah mikir aku kayak nggak kuat, kayak udah sakit banget. Enggak Tapi lah, untung kuat. bisa lah. Masa kalah sama bocah. Itu hebat sih kalau orang bisa lahiran sendiri. Keren sih. Untuk semua mama-mama di luar sana, mau normal, mau sesar, kalian keren banget. Karena bisa melahirkan seorang anak itu nggak mudah, apalagi ngurus. Sekian cerita kita, semoga nanti ada cerita lainnya yang bisa kita sharing. Sekian dan kamsia, terima kasih.